Ya, kembali lagi bersama saya akan membahas kisah kemarin, lanjutan dari sosok beliau Gus Baha, atau yang lebih detailnya beliau bernama asli Ahmad Bahauddin Nur Salim, ya, Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, di mana Nur Salim itu nama dari sosok ayahnya. Yang lebih dikenal di Indonesia itu ulama ahli tafsir, karena keilmuannya beliau lebih merujuk atau berporos pada keahlian dalam menafsiri sebuah Al-Quran, karena beliau digaris keturunan dari orang-orang yang ahli Quran. Memang kita tak asing lagi, dari kalangan video-video banyak sekali yang menceritakan atau yang memvideokan, memvisualisasikan ceramahnya beliau Gus Baha, yang dimana kita tidak pernah bosan mendengarnya dengan kemudahan-kemudahan yang beliau berikan tentang pemaparan agama. Itu sangatlah mudah, tidak sesulit itu. Walaupun keilmuannya sangat tinggi, tapi beliau Gus Baha sangat energik sekali ya dalam membahas suatu keilmuan. Jadi apa sih kehebatan beliau? Kita bahas satu persatu tentang kealiman atau keahlian dari Gus Baha. Memang sosok-sosok orang-orang yang pintar dengan keilmuannya mempunyai latar belakang didikan pastinya. Yang pertama, kemarin video itu tentang bahwa Gus Baha didikan orang tua yang sederhana dari guru beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian ayahnya seorang ulama juga, ahli Quran, penghafal Quran, seperti membaca surat Al-Fatihah itu di luar nalar kebiasaan manusia. Kalimat Gus Baha sudah tidak diragukan lagi dan diakui oleh seluruh ulama Nusantara, bahkan dunia. Ya, dari cerita-cerita memang beliau diakui oleh seluruh kiai-kiai di Indonesia karena sesempurna itu. Karena jarang sekali kiai yang sanggup merangkum semua ilmunya menjadikan satu, dari mulai nahwu sorofnya, ilmu alat, ilmu mengetahui, sampai mana arti dari huruf Arab itu. Setiap hurufnya kan mempunyai arti yang berbeda, walaupun an itu ada an masdariyah, an yang menunjukkan makna ini, an yang menunjuk itu. Orang-orang yang ahli tafsir syaratnya itu salah satunya paham dari fan-fan ilmu. Semua fan-fan ilmu itu paham. Nah, beliau itu sudah berhasil dan sukses untuk hal itu. Nah, ini jarang sekali bahwa Gus Baha itu memang asli didikan dari ulama Indonesia, asli karakteristik didikan ulama-ulama kiai-kiai yang di pondok pesantren, bukan didikan luar negeri atau Timur Tengah. Itu asli memang beliau itu pendidikannya pendidikan Indonesia, yang dimana beliau formalnya itu hanya lulus sekolah dasar. Ini diakuinya dalam satu pengajiannya yang direkam, yang diunggah oleh kanal YouTube Nyantri Kiai pada 28 April 2020. Jadi ada suatu video yang menunjukkan bahwa Gus Baha itu mengakui, saya hanya lulusan SD. Hanya lulusan SD bisa sepandai itu, bisa sehebat pemikirannya beliau dalam segi ingatan, dalam segi pemikiran. Itu sosok beliau. Walaupun tidak menutup kemungkinan beliau hanya lulusan SD, tapi segi keilmuannya itu melebihi profesor, bahkan doktor dan profesor bisa menyeimbangi tentang keilmuan beliau, karena beliau sungguh-sungguh. Nanti banyak cerita tentang beliau yang menjadi penyemangat kita, menjadi kisah yang inspiratif yang kita ambil kebaikannya. Menceritakan bahwa kakeknya Mbah Nur Sam melarang ayahnya Gus Baha untuk melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Jadi apa yang dilakukan Gus Baha itu bukan semena-mena hanya Gus Baha saja, memang dari keturunan ayahnya pun seperti beliau Gus Baha. Jadi tidak sekolah formal SD, SMP, SMA atau SMK atau perkuliahan, beliau hanya mengenyam pendidikan SD saja, seperti ayahnya yang dididik oleh Mbah Nur Sam. Itu sosok kakek beliau, melarang untuk meneruskan jenjang formal ke tingkat SMP, hanya SD saja.
Mbah Nur Syam sudah mengetahui bahwa kalau Gus Baha nantinya yang akan jadi orang alim. Ini yang dinamakan habar-habar dari langit atau habar-habar orang-orang alim. Jadi apa yang diprasangkakan atau apa yang dianggapkan oleh orang-orang alim itu menjadi kenyataan. Jadi sudah ada gambaran-gambaran dari kakek buyutnya bahwa Gus Baha nantinya itu menjadi orang alim. Memang ceritanya seperti itu. Ini dari sebuah artikel membahas bahwa Gus Baha diramal oleh kakeknya nantinya akan menjadi orang besar, orang alim, dimana tidak boleh lulus SD dilanjutkan ke pendidikan formal, ke pesantren saja, karena beliau ini akan menjadi ulama yang besar. Dan terwujud sekarang kemasyhuran beliau, kealiman beliau sudah banyak yang mengetahui. Nah, ini juga tentang cerita tentang kakeknya, bahwa kakek beliau itu suka sekali yang namanya wiridan atau tirakat. Ini di kalangan Indonesia, khususnya di negeri kita, emang yang dinamakan tirakat itu tidak pernah jauh dari hidupnya. Jadi kakek-kakek kita pasti ada kegiatan wirid yang tidak pernah ditinggalkan, atau amalan apa yang tidak pernah ditinggalkan selama hidupnya. Untuk apa? Untuk memuasai atau mewiridi anak keturunannya agar lebih baik lagi. Ini salah satu tradisi atau memang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang dahulu, yaitu memuasai anak keturunan. Itu sering sekali. Tak tertinggal juga kita yang bisa mengambil pelajaran dari keluarga beliau. Kita orang tua yang mempunyai anak, kita juga bisa mengaplikasikan dengan anak kita bahwa anak kita juga patut untuk dipuasai. Sebagaimana ada di pondok pesantren Iklim Al-Islahiyah di Pemalang itu, dari pihak pengasuh memang menganjurkan setiap wali santri atau orang tua dari santri itu memuasai setiap hari lahirnya, dipuasai. Karena apa? Itu mengambil keberkahan dari orang-orang dulu. Memang orang dahulu agar anak-anaknya sukses itu melalui puasa atau wiridan-wiridan. Dengan usaha itu memang banyak yang terbukti. Dengan usaha anaknya di pondok itu mempeng atau benar secara sistematis berpendidikan, juga dari pihak orang tua mendoakan. Nah, salah satu kesuksesan beliau sealim itu ada dukungan dan doa dari keluarga, terkhusus orang tua dan kakek beliau Gus Baha. Namun melarang Gus Baha untuk melakukan tirakat juga dengan alasan bahwa dia sudah menirakati Gus Baha agar jadi orang alim nantinya. Nah, di mana beliau Gus Baha itu tidak pernah melakukan tirakat, kalau ada pepatah-pepatah beliau yang memang beliau menganjurkan untuk wiridan ini atau mengamalkan ini, karena kepandaiannya membaca kitab. Dari asal kitab-kitab ini ada membahas tentang puasa, ada membahas tentang wiridan, itu dari hasil ijtihad atau usaha dari mencari referensi atau belajar dari kitab. Memang melarang dari pihak kakeknya itu, Gus Baha sudah jangan tirakat, Gus Baha belajar saja yang tekun, sampai ahlinya beliau dalam segala bidang ilmu di pesantren, dari tingkat rendah sampai tingkat atas beliau itu paham sekali tentang itu. Makanya beliau walaupun hanya lulusan pesantren bisa menyamai tingkatan, bahkan melebihi tingkatan profesor dan doktor. Yaitu karena cerita kakeknya itu, Gus Baha tidak usah tirakat. Saya saja sebagai kakeknya yang menirakati Gus Baha agar sukses. Seperti itu sebuah cuplikan yang tentang menceritakan bahwa Gus Baha sudah ditirakati oleh kakek-kakeknya terdahulu. Jadi ada amalan atau wiridan dari Gus Baha itu semata-mata memang ijtihad atau pencarian Gus Baha dari mengaji atau mesantren di Al-Anwar, di Mbah Maimun Zubair itu. Nah, begitupun gurunya Mbah Yai Maimun Zubair yang melarang Gus Baha untuk tirakat karena beliau pun sudah menirakati Gus Baha. Ini bukan hanya tingkat keluarganya saja, orang tuanya, bahkan dari kalangan gurunya sendiri beliau Mbah Maimun Zubair itu menirakati sosok Gus Baha. Ini yang dinamakan guru mursyid. Jadi pastinya guru juga mendoakan melalui tirakat-tirakat beliau. Mbah Maimun sudah menirakati Gus Baha, sudah Gus Baha, cukup saya saja Mbah Maimun
yang menirakati Anda. Sampean belajar sing bener, belajar saja yang benar. Jadi memang ada dukungan dari bukan hanya diri sendiri, tapi pihak orang lain pun mendukung tentang kesuksesan kita. Jadi memang guru itu berperan penting sekali dalam proses pembelajaran. Ini yang membedakan antara pendidikan formal yang lain. Mungkin ada sebagian guru di kalangan formal yang mendidik tentang bahasa Indonesia kah, matematika kah, atau biologi, biologi atau IPA kimia. Itu kan memang hanya materi saja. Jarang sekali guru-guru itu membimbing murid-muridnya ke jalur batiniah lewat membimbing setiap harinya, itu jarang. Mayoritas formal itu hanya memberikan materi, ini loh yang dinamakan zat kimia itu ada yang seperti ini, perkembangbiakan tumbuhan itu ketika biji ditanam, itu hanya materi saja dan praktek juga mengenai itu saja. Kalau guru-guru di pesantren itu memang lebih condong materi, praktek dan juga bimbingan dalam hidupnya, bahwa ini tidak boleh dilakukan oleh manusia pada umumnya, kebaikan untuk kita itu seperti apa, itu sering sekali diaturkan atau diberikan wejangan atau bimbingan dari guru-guru pesantren. Ini bukan menutup kemungkinan di kalangan yang lain juga ada pastinya. Ada kesuksesan-kesuksesan itu banyak jalannya. Mungkin dari perkuliahan, seberapa dekat dengan dosen, kemudian dipermudah melalui apa yang dia pahami, dibimbing sampai ahli dalam suatu bidang, keprofesoran atau kedokteran. Dalam penemuan-penemuan itu ada juga banyak. Tidak menutup kemungkinan, bukan saya menonjolkan pesantren itu lebih baik, tapi memang itu adanya. Jadi ini sebagian cerita dari sejarah, memang dari dulu pun seperti itu. Kiai-kiai menirakati santrinya, kakek buyutnya menirakati cucu-cucunya, itu sering terjadi di kalangan Indonesia. Banyak lagi ya tentang itu, karena Gus Baha itu melegenda sekali di kalangan dunia, karena banyak ulama-ulama luar negeri pun meminta pendapat dan meminta musyawarah dengan sebuah makna dari Al-Quran. Menafsir Quran kan banyak, sering surat-suratan, sering sekali kita mendengar dari beliau. Gus Baha sering sekali menyurat orang luar negeri tentang arti sebuah makna dalam kandungan Al-Quran. Kemudian Gus Baha disurati oleh orang-orang luar negeri, orang-orang Arab, tentang arti dari sebuah tafsir Al-Quran. Mbah Maimun Zubair adalah guru yang selalu dipuji-puji Gus Baha. Dari Mbah Maimun lah Gus Baha menimba ilmu agama hingga diakui kealimannya sampai sekarang ini. Jadi memang guru beliau Mbah Maimun itu ulama yang ahli dalam segi keilmuannya. Memang beliau sekian banyak ilmu, beliau itu ahli tentang ilmu tafsir dan fikih, ahli fuqaha, orang-orang yang ahli fikih. Jadi memang ada pemikiran, ada karakter senang memikir, senang mengingat dari beliau Gus Baha. Makanya sering sekali kita mendengar bahwa Gus Baha guru saya seperti guru saya, Mbah Maimun seperti guru saya, Mbah Maimun itu. Nah, karena begitu dekatnya hati beliau dengan gurunya, begitu dekat sekali sampai apa yang selalu gurunya ucapkan dia ingat. Itu suatu energi dari sebuah murid, dari seorang murid kepada gurunya, yang dimana apa yang beliau pahami itu menjadi kemanfaatan. Itu sedikit tentang beliau. Ini barangkali banyak orang yang di sana, sampean yang menonton lebih paham tentang beliau, silakan kita sharing bahwa ada cerita yang saya ceritakan salah, ini bukan seperti itu, salah pemahaman, saya mohon maaf. Silakan bisa bimbing saya melalui kolom komentar. Apabila ada kesalahannya, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Mbah Maimun Zubair juga bukan tokoh yang sembarangan, masuk di semua kalangan dan diakui kealiman dan juga kemoderatannya. Bahwa memang keilmuan beliau itu pluralisme banget, maksudnya merakyat. Jadi tidak fanatis dalam apapun. Jadi beliau itu merakyat sekali dan diakui juga oleh kalangan Indonesia. Ulama Nusantara itu kealiman beliau sudah diakui tentang sosok beliau itu. Makanya jangan
aneh ketika ada orang hebat, pasti di belakangnya itu ada orang-orang hebat lagi yang membimbing sampai suksesnya itu. Makanya ketika ada orang-orang hebat itu jangan monoton kita memandang beliau hebatnya seperti apa, tapi siapa yang mendidik bisa seperti itu. Itu ilmu-ilmu orang-orang luar negeri itu seperti itu. Bukan kehebatan beliau, tapi bisanya beliau seperti itu karena apa yang membuat beliau mempunyai karakteristik hebat seperti itu. Nah, dan ternyata kehebatan Gus Baha memang dari seorang guru yang selalu membimbing, selalu mendoakan, selalu menirakati, dan juga kakek buyut keluarga di atasnya selalu mendukung apa yang dilakukan Gus Baha. Nah, jadi wajar saja ketika Gus Baha menjadi orang yang sangat alim walaupun hanya lulusan sekolah dasar, karena sudah ditirakati oleh kakeknya dan juga gurunya. Kealiman Gus Baha tidak hanya diakui di Indonesia melainkan diakui dunia. Beliau sering dikirim surat kepada ulama dunia untuk pembahasan tentang tafsir atau pembahasan Al-Quran. Beliau itu sering sekali surat menyurat dengan orang luar negeri tentang perdebatan atau bermusyawarah tentang arti sebuah makna dari Al-Quran. Jadi kalau seperti ini maknanya seperti apa, beliau menjadi rujukan oleh kalangan luar negeri juga. Ini dahsyat sekali, bisa mendobrak sampai pintu luar negeri pun bisa diakses oleh beliau. Mungkin ini adalah salah satu karomah yang dimiliki Gus Baha, hanya lulus sekolah dasar namun keilmuannya melebihi dosen-dosen yang ada sekarang ini. Mungkin karena bukan hanya keseriusannya beliau dalam belajar, beliau juga mendapatkan dukungan doa dari orang tua dan gurunya ini. Nah, terbukti dengan seringnya ia menjadi pengisi materi di setiap acara-acara kajian ilmiah di kampus-kampus ternama. Ini sering sekali kita melihat video beliau yang membahas atau mengisi acara di kampus-kampus besar di Indonesia, terkhusus tentang membahas kajian Islam atau ilmu tafsir. Karena di Indonesia banyak universitas yang tentang menafsiri sebuah Al-Quran atau memperdalam ilmu Al-Quran. Jadi beliau itu ahlinya. Jadi banyak sekali orang-orang hebat itu dilatar belakangi oleh orang-orang yang hebat juga. Kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, yang berambisi, kita sebagai orang tua ingin anaknya hebat, yaitu meniru contoh-contoh ulama-ulama terdahulu seperti ditirakati, didongani, terus memilih guru yang benar-benar menjadi mursyid dari anak kita nantinya, gimana sistematisnya. Ini banyak sekali. Jadi pastinya dalam setiap cerita kisah dari orang-orang hebat itu mempunyai latar belakang yang hebat juga. Jadi iya, kita anak bisa usaha di pesantren, di kalangan manapun, di kalangan formal, sekolah di perkuliahan atau SMK kejuruan, itu ada doa dari guru yang harus kita dapatkan, dan juga doa dari orang tua kita terdahulu pastinya. Jadi mungkin itu saja untuk pokok pembahasannya, masih banyak sekali yang mungkin kalau diceritakan, dibukukan tentang cerita beliau dari awal mula itu tidak bisa ditulis secara manual ya. Mungkin hanya bisa dengan rekaman pun tidak akan sesempurna kejadian aslinya Gus Baha, karena 1001 kejadian orang-orang yang seperti itu, walaupun lulus SD bisa menyamai tingkatan, bahkan melebihi tingkatan profesor doktor. Karena apa beliau seperti itu? Kunci suksesnya yaitu doa dari kedua orang tua dan kakek buyutnya, dan juga doa dari seorang guru yang benar-benar membimbing kita dari mulai nol sampai kehebatan. Bahkan sampai beliau pun, Mbah Maimun sudah tiada, beliau masih dibimbing oleh beliau. Itu yang namanya syekhi wa murabbi ruhi. Jadi mendidiknya itu bukan hanya fisik tentang disiplin, bukan, tapi hatinya juga selalu dibimbing oleh beliau. Di kalangan santri tidak aneh seorang murid sering sekali bercerita tentang gurunya. Bukan karena apa-apa, memang itu adalah salah satu cara murid agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan futuhnya ilmu, kata orang-orang yang berpendidikan pesantren itu, agar apa yang didapatkan itu mendapatkan keberkahan. Jadi bisa manfaat di kalangan masyarakat nantinya. Apapun yang dikatakan guru, biasanya santri mematuhinya.
karena para santri itu ingin mendapatkan keberkahan, keriduan dari gurunya. Jadi doa terbesarnya juga dari orang tua, kakek buyutnya terdahulu. Jadi payungnya bersedia itu sebelum hujan, sebelum anaknya lahir pun sudah disiapkan untuk bekal anak yang akan lahir. Berkat beliau, kakek-kakek yang terdahulu sudah bisa meramal nantinya Gus Baha ini akan menjadi orang yang sukses, orang yang ternama di kalangan Indonesia bahkan dunia. Ini bisa mendobrak sampai kalangan dunia, kan berarti bukan sembarang orang. Banyak yang mengisahkan bahwa beliau ketika tidak hafal atau tidak sesuai yang diinginkan, tidak mau makan, tidak mau keluar kamar, sampai nangis, munajat. Saking hebatnya beliau itu seperti itu. Dan jarang sekali manusia yang seperti itu di dunia ini, manusia yang seperti beliau. Jadi dimana kita pandang dari sudut kesempurnaan, mungkin tidak sesempurna ulama-ulama zaman dahulu, tapi setidaknya di zaman yang sudah renta ini masih ada ulama-ulama yang seperti beliau. Memang itu dorongan yang terkuat dari beliau, itu dari kedua orang tua dan juga guru pastinya. Jadi apa yang kita usahakan di hari ini pasti akan menuai. Tidak mungkin kita menanam, mewiridi, kita mempunyai cucu baru berapa tahun kita sudah menirakati cucu-cucu kita, anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita sudah besar, setidaknya kita sudah mendoakan dan menirakati. Memang identik dengan tirakat orang-orang Jawa itu, memang dari mulai babatnya itu banyak ulama-ulama yang datang itu bukan sembarang, memang dengan tirakat beliau memuasai, menanam jimat di setiap gunung Syekh Subakir. Itu metode atau cara dipermudahkannya urusan. Apalagi ulama-ulama Jawa itu tidak lepas dengan apapun itu, dengan hal-hal seperti itu, dipuasai, diriyadohi, diwiridi. Itu ulama-ulama zaman dahulu ya, memang terbuktinya banyak seperti contoh beliau. Memang satu dari keluarganya itu keluarga yang bertakwa, keluarga yang beragama kental, sampai Al-Quran saja, satu Al-Quran seperti hafalnya membaca Fatihah. Siapa di dunia ini, di kalangan orang Islam, pasti awal mula dalam penghafalan itu surat Fatihah. Mungkin kita pun hafal sekali yang namanya Fatihah, karena satu hari kita 17 kali lebih mengamalkan membaca Fatihah. Itu yang wajibnya saja dalam setiap sholat. Belum lagi ketika ada kepentingan apa, ada keistiqomahan apa, mungkin menjadi pusaka yang terampuh ya Fatihah. Karena setiap harinya kita tidak lepas dari membaca surat itu. Nah, saking hebatnya beliau dalam menghafal Al-Quran, ayah Gus Baha, sampai beliau menghafal seperti halnya menghafal surat Al-Fatihah. Nah, dimana bukan hanya beliau kehebatannya, tapi dari kakek buyutnya dahulu juga menirakati, meriyadohi, memuasai Gus Baha, bahwa nantinya Gus Baha itu akan menjadi orang yang sukses. Banyak tirakatan-tirakatan itu pastinya setiap kiai itu mempunyai. Hanya saja kita kurang yakin. Terkadang kita terlena, buat apa sih, sama saja orang yang sholat saja seperti itu mendapatkan nikmat, orang-orang yang tidak membaca pun sama. Ini bukan tentang hasil, melainkan proses kita, apa yang kita perbuat, hak kita kepada Tuhan. Jadi apa yang ditaatkan oleh kita memang sudah sewajarnya, karena kita hamba meminta. Urusan diberi atau tidak itu urusan pemberi, diberi atau tidaknya. Kita peminta ya hanya pasrah saja, hanya mengeluarkan apa yang kita unek-unekan atau yang kita inginkan kepada Tuhan. Urusan pengabulannya urusan yang di atas. Tapi setidaknya kita menjadi gambaran atau kisah inspiratif, kisah yang bisa diambil kebaikannya, yang menjadi inspirasi bagi kita nanti ketika saya mempunyai cucu, kita mempunyai anak, itu setidaknya dari awal itu sudah ditirakati, diriadoi, terus anaknya ketika di pesantren itu sukses. Karena hal-hal seperti itu memang banyak dukungan. Yang pertama, hal ekonomi sangat mendukung sekali anak untuk belajar. Ketika
gurunya ini yang vital sekali dalam berpendidikan. Itu yang pertama, guru. Adanya guru, ada yang membimbing. Kalau tidak adanya guru, walaupun orang tuanya berkemauan yang tinggi, anaknya bersemangat, tapi tidak ada guru yang membimbing, tidak bisa terwujud seperti itu. Begitupun sebaliknya, ketika ada gurunya, anaknya semangat, tapi dari pihak orang tua memberatkan karena mungkin hal kebutuhan, ada meminta bantuan kepada anak karena mempunyai adik yang sedangkan sibuk keluarganya atau hal materialistis, jadi keuangannya kurang. Nah, Gus Baha itu bisa sesempurna itu dari gurunya sudah mendapatkan doa, dari orang tuanya mendapatkan dukungan, dari Gus Bahanya sendiri memang serius, tidak ada waktu nganggur dalam diri beliau. Semuanya itu tentang mengaji. Apa yang dilakukannya tentang ibadah saja, tanpa ada pengangguran, tanpa ada kehidupan yang mewah-mewah. Kenapa beliau sanggup sampai lulus? Karena hidupannya sederhana. Sedangkan hidup di zaman sekarang, apapun harus yang bermerek kah, harus yang stylish kah, harus seperti orang umum makannya yang enak. Nah, sesederhanaan beliau, bahkan saya mendengar cerita bahwa Gus Baha itu ketika melamar atau acara pernikahan itu tidak memakai mobil pribadi, melainkan ngeteng atau ngompreng atau naik kendaraan umum lah, bis biasa. Itu kan sosok bener-bener mengamalkan bahwa kesederhanaan itu lebih nyaman, lebih apa adanya lah, kata beliau. Memang adanya seperti itu. Ketika beliau memikirkan mempunyai mobil, karena beliau tidak butuh dengan mobil mobil umum saja bisa, seperti itu. Beliau sudah yang sederhana saja bisa, nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang dengan beliau sudah terkenal di kalangan dunia, sudah alam lain itu mengabarkan bahwa dia adalah orang hebat, akhirnya tersebar ke seluruh dunia kehebatan beliau. Mungkin kalau sekarang beliau tidak berani untuk keluar memakai mobil-mobil umum, karena di zaman sekarang identik dengan foto-foto. Kalau ada orang-orang yang hebat, pastinya di kalangan kita meminta foto bareng untuk kenang-kenangan, untuk arsip bagi kita bahwa kita pernah bertemu dengan beliau, kemudian diabadikan dengan foto. Jadi Gus Baha untuk sekarang jarang sekali memakai kendaraan umum. Bahkan beliau itu mempunyai anak pun tidak adanya pembantu dari santri. Banyak sekali kiai-kiai di kalangan Nusantara ada yang namanya khodim. Khodim itu pembantu kiai dalam hal urusan dapur atau urusan kebersihan rumah. Itu ada yang mengurusi, namanya khodim atau pembantu kiai. Orang-orang yang membantu meringankan kinerja kiai. Urusan kiai biar ngaji saja. Biasanya yang bersih-bersih, yang mencuci baju, yang mengurusi anaknya, gus-gusnya itu para santri beliau, para kiai. Kadang yang memasak itu santri, bukan bunyai. Itu agar mempermudah atau lebih guru itu lebih nyaman lah, tidak harus ribet. Tapi Gus Baha itu tidak seperti itu. Gus Baha memandikan anaknya yang sendiri, apapunnya sendiri selagi beliau bisa. Seringkali beliau mengatakan seperti itu, selagi saya bisa, saya tidak ingin merepotkan orang lain, seperti itu kata Gus Baha. Jadi itu menjadi karakteristik kita, sulit sekali mengamalkan itu karena itu ilmu hati, di mana kita pastinya ada rasa iri ketika ada orang menggunakan HP Android yang mewah, yang kapasitas atau kekuatannya hebat, kita iri, pengen mempunyai. Itu sifat-sifat iri. Gus Baha itu tidak mempunyai HP Android, hanya HP biasa, HP yang masih menggunakan pulsa, hanya nelpon dan SMS saja. Beliau tidak mengikuti zaman yang seperti ini. Nah, walaupun beliau di kalangan channel-channel YouTube itu banyak yang mengunggah video ceramah beliau, tapi asli sejatinya Gus Baha sendiri tidak mempunyai channel, tidak mengabadikan beliau yang sedang berfatwa, memaknai hukum-hukum, menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Beliau tidak pernah, dan tidak ada channel asli beliau. Pasti paling ada santri gayang itu dari kalangan Pondok Al Anwarnya sendiri, dari tim media Pondok Al Anwar Sarang sudah ada santri gayang itu tentang sosok beliau, dan juga kiai-kiai yang lain itu hanya arsip pondok saja. Tapi di kalangan kita para
konten kreator itu banyak mengambil kesempatan dengan ceramah-ceramah beliau diabadikan di channel-channel YouTube. Banyak sekali kita mendengarkan pemahaman beliau itu mudah dicerna, gampang difahami. Kemudian kita yang belajar juga melalui YouTube juga merasa nyaman tanpa adanya intimidasi bahwa ini salah, ini bukan, ini jangan dilakukan, ini haram, ini kafir. Beliau itu sangat relevan bahwa agama itu mudah. Adanya agama itu untuk mempermudah kita dalam hidup, karena beliau sosok yang mempunyai hati yang rendah hati sekali, kemudian tidak berneko-neko dalam hidupnya, menjadi ciri khas atau keilmuan beliau yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang lain. Mungkin hanya beberapa saja seperti beliau. Sampai beliau menemukan ratusan hukum yang di dalam Al-Quran yang belum diterangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Itu sosok beliau. Sampai hafal tentang Fathul Mu'in, itu menarik sekali untuk dibahas. Nanti cerita tentang beliau masih banyak sekali. Nanti akan saya lanjut di video yang selanjutnya. Mungkin itu saja, pastinya yang saya sampaikan banyak kekeliruan atau saya sampaikan kurang sopan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Bagi para pecinta beliau Gus Baha, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya mengapresiasikan atau memvisualisasikan apa yang saya ketahui tentang sosok beliau. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.